Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam bab 17 dari buku Ray Dalio. Betul. Fokusnya ke indikator-indikator kunci yang dia pakai ya. Iya, terutama soal resiko utang pemerintah AS dan juga Federal Reserve. Sumber kita kutipan dari buku How Countries Go Broke. Oke, jadi misi kita hari ini apa nih? Kita coba pahami gimana Dalio lewat indikator di bab 17 ini menilai kondisi finansial Amerika Serikat sekarang. Siap. Oke, mari kita langsung bedah aja ya. Dalio ini kan ngasih gambaran yang cukup mencolok di bab 17 soal utang pemerintah AS. Iya, benar. Dia nilai resiko jangka panjangnya itu tinggi banget. Bahkan katanya udah mendekati titik kritis. Serem juga ya kedengerannya. Tapi, nah ini anehnya, buat jangka pendek resikonya malah dinilai rendah. Gimana tuh bisa beda jauh gitu? Nah, ini dia inti analisis Dalio di bab itu. Risiko jangka panjang dinilai tinggi karena beberapa indikator kunci ada di level rekor. Indikator apa aja tuh? Kayak tingkat utangnya sendiri, terus proyeksinya ke depan gimana, biaya buat bayar bunga utangnya juga. Biaya bunga ya? Iya, terus juga kebutuhan buat jual utang baru sama rollover. Oh, rollover itu yang ganti utang lama jatuh tempo pakai utang baru, dong? Betul sekali. Nah, semua indikator itu tadi udah di level tertinggi. Makanya, Dalio khawatir ini bisa memicu, kayak spiral kematian utang. Spiral kematian utang. Kedengarannya serius banget. Maksudnya gimana tuh kalau disederhanain? Coba bayangin gini, pemerintah harus terus-terusan pinjam uang cuma buat bayar bunga utangnya yang makin gede. Oke. Nah, kalau pasar mulai ragu sama kemampuan bayar pemerintah, mereka pasti minta bunga lebih tinggi dong buat mau pegang utang itu. Masuk akal. Suku bunga yang naik ini bikin beban bunga makin berat. Jadinya pemerintah terpaksa pinjam lebih banyak lagi. Ya gitu terus muter. Wah, jadi kayak lingkaran setan gitu ya? Persis. Itulah spiral yang dikhawatirkan Dalio buat jangka panjang. Berdasarkan indikator-indikatornya di bab 17 kan? Oke. Itu jelasin kekhawatiran jangka panjangnya. Tapi, kenapa Dalio malah lihat risiko jangka pendeknya rendah sekarang? Pakai indikator yang sama di bab 17 kan? Rasanya kok, gimana ya, bertolak belakang. Nah, menurut Dalio, indikator jangka pendeknya sekarang emang nunjukin kondisi yang relatif stabil gitu. Stabil gimana maksudnya? Inflasi sama pertumbuhan ekonomi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga. Terus kondisi keuangan perusahaan swasta rata-rata cukup oke lah. Dan juga tingkat suku bunga real, itu bunga setelah dikurangi inflasi, cukup menarik buat kreditur, tapi nggak terlalu mencekik buat debitur, termasuk pemerintah. Oke, jadi sementara ini kelihatannya aman ya? Nah, tapi ini poin pentingnya. Dalio nekanin banget. Kondisi jangka pendek ini rapuh banget dan bisa berubah sangat cepat. Wah, bisa berubah cepat ya? Iya, misalnya nih, kalau tiba-tiba aja permintaan investor buat obligasi pemerintah AS itu turun drastis, atau ada yang jual besar-besaran, itu bisa langsung goyang. Paham. Jadi kayak jalan di atas es tipis ya? Kelihatannya tenang di permukaan, tapi di bawahnya ada bahaya laten gitu. Kurang lebih gitu analoginya. Oke. Sekarang coba kita geser dikit fokusnya ke pemain besar lain. The Federal Reserve, alias The Fed. Gimana Dalio nilai risiko The Fed pakai indikator di bab 17? Apa ceritanya sama kayak utang pemerintah? Nah ini dia nih, ada perbedaan yang menarik. Berdasarkan indikatornya, Dalio justru nilai risiko jangka panjang The Fed saat ini tuh kecil. Loh, kok kecil? Bukannya sering ada berita soal The Fed rugi operasional atau punya banyak banget obligasi pemerintah di neracanya? Kayak neraca bank sentralnya kurang sehat gitu? Benar, berita itu ada. Tapi menurut Dalio, skala masalahnya itu belum separah contoh-contoh historis di negara lain yang sampai krisis parah gara-gara masalah bank sentralnya. Oh, jadi meskipun ada angka-angka yang kelihatan jelek di laporan The Fed, Dalio belum anggap itu tanda bahaya kritis buat jangka panjang. Kenapa gitu? Iya, betul. Alasannya, menurut analisis Dalio di bab 17 itu, ada beberapa faktor penyeimbang yang masih kuat. Faktor apa aja tuh? Pertama, ekonomi AS sekarang dianggap lagi dekat-dekat kondisi equilibrium. Maksudnya, permintaan sama penawaran lumayan seimbang lah. Nggak ada inflasi yang lepas kendali atau deflasi parah yang bikin ekonomi macet. Oke, jadi ekonominya relatif stabil. Terus? Kedua, The Fed sekarang kan nggak lagi aktif melakukan monetisasi utang besar-besaran. Maksudnya nggak cetak uang baru buat beli utang pemerintah gitu? Persis.
Malah sebaliknya, mereka pelan-pelan ngurangin kepemilikan obligasinya. Itu namanya quantitative tightening. Ah, iya, QT ya? Betul. Nah, yang ketiga, pergerakan nilai tukar dolar AS juga belum sampai pada titik yang bikin The Fed harus drastis banget ubah kebijakan moneternya. Oke, jadi karena faktor-faktor itu, risiko The Fed dinilai rendah juga untuk jangka pendeknya ya? Iya, benar. Risiko jangka pendek The Fed juga dinilai relatif rendah saat ini. Belum separah kasus di negara lain lah pokoknya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, buat Anda yang dengerin, analisis Dalio di bab 17 ini nunjukin ada semacam ketegangan ya. Ketegangan gimana tuh? Di satu sisi, ada peringatan keras banget soal resiko utang pemerintah AS jangka panjang yang katanya udah dekat level bahaya. Iya, Tapi di sisi lain, baik buat pemerintah maupun The Fed, resiko jangka pendeknya sekarang ini kelihatannya masih terkendali menurut indikator dia. betul. Jadi pesan utamanya kayaknya jangan sampai terlena sama kondisi tenang sekarang ini ya, karena tadi dibilang bisa berubah cepat banget. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penting nih buat Anda renungkan lebih lanjut dari pembahasan bab 17 ini. Pertanyaan apa tuh? Mengingat resiko jangka panjang yang digambarkan setinggi itu, sinyal-sinyal spesifik apa sih dalam data ekonomi harian atau pergerakan pasar yang perlu Anda cermati betul? Maksudnya sinyal yang bisa jadi tanda awal kalau kondisi tenang ini mulai goyang gitu. Iya, benar. Indikator apa yang bisa jadi penanda awal bahwa kondisi jangka pendek yang tenang ini mulai bergeser cepat, mungkin menuju skenario yang lebih mengkhawatirkan kayak yang diisyaratkan analisis jangka panjang Dalio tadi. Menarik. Nah, itu mungkin sesuatu untuk Anda eksplorasi sendiri lebih dalam.